Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Meiman di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki bulan Maret, 2 bulan sudah kita lewati tahun 2024. Masihkah Anda antusias dan optimis dalam menjalani hari-hari Anda ke depan? Jalan tolkah atau banyak rintangan dan hambatan dalam meraih apa yang Anda targetkan? Saat apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, persoalan menghimpit kehidupan dan orang-orang di sekitar menjauhi Anda. Di situ kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan, merendahkan diri dan meneteskan air mata. Berharap Tuhan segera menolong dan memberi jalan keluar. Tapi sebaliknya, di mana semua sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan impikan, semua terasa mudah dan bisa berjalan dengan baik, masihkah Anda dan saya perlu Tuhan? Masihkah kita memohon dan merendahkan diri serta meneteskan air mata, memohon pertolongan kepada Tuhan? Masih butuh Yesus? Inilah judul renungan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Sutopo dari Kanada. Namun sebelumnya rekan saya Ruth dan GCC Band akan menyanyikan satu buah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Kami datang kepadamu Tuhan, sumber pengharapan kami, Yesus yang kami andalkan. Sungguh kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena sungguh kami terbatas Tuhan. Kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kemuliaan bagimu Yesus. Bersama-sama nyanyikan, Yesus ku perlu Kau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyatakan, ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita bangkitkan bersama-sama.
siapapun Tuhan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tidak dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Di setiap waktu Tuhan, waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Lebih lagi panggil nama Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, Kau yang kami perlu, Kau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, Kau terlebih besar Tuhan. Yesus lebih besar. Tinggikan nama Tuhan. Yesus lebih besar di dalamku. Amin. Di dalamku. Besarkan nama Tuhan. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih lagi Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalam. Tinggikan nama Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama
Puji Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Valentine's Day untuk kalian semuanya yang merayakannya. Dan dalam suasana Lunar Year, kita merayakan juga ini. Perayaan ini perayaan apa ini sebetulnya? Ada yang bisa membantu saya, ini perayaan apa ini? Yang dapat amplop merah mengerti, yang tidak belum mengerti. Ya. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Apakah kita masih perlu Yesus? Saya ingin menjawab pertanyaan itu pada pagi hari ini. Apakah kita masih perlu Yesus di dalam dunia yang sudah ada segala macam hal? Kita sudah memiliki semua yang kita perlukan. Apakah kita masih perlu Yesus? Sebagai ayat acuan bagi kita semuanya, yaitu Yohanes pasal 14, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah kembali, aku akan datang membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Mari kita berdoa. Tuhan, teduhkan hati kami supaya pelajaran firman-Mu yang akan kami terima hari ini dapat benar-benar merubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita menjawab pertanyaan, apakah kita masih perlu Yesus? Banyak orang di dalam zaman modern beranggapan bahwa mereka tidak butuh Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu masih relevan bagi orang yang hidup di dalam zaman modern ini? Yesus tidak membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Yesus tidak membantu kita untuk membeli rumah. Yesus tidak membantu kita menemukan pasangan hidup. Mereka bertanya, apakah yang pernah dilakukan Yesus bagiku? Ini tadi nyanyian ini sebenarnya sudah mengkhotbahkan pelajaran kita pagi hari ini. Yesus yang terbesar. Apakah benar-benar Yesus itu yang terbesar? Ataukah sekedar nyanyian yang kita nyanyikan? Dia tidak menyediakan hiburan, dia tidak menyembuhkan penyakit, dia tidak memberikan uang, dia tidak mengabulkan permintaan anak kecil yang sekarat, dan membantu orang bekerja supaya pajaknya itu dikurangi. Siapa yang butuh Yesus yang tidak membantu kita dalam semua hal ini? Mereka yang mengaku dirinya Kristen,
dan telah menerima Yesus sebagai juru selamat, seringkali juga tidak merasa butuh Yesus. Yesus hanya sekedar salah satu dari semua yang telah mereka temukan di dalam hidup. Kadang-kalanya mereka memuji Yesus di dalam suasana ibadah seperti ini. Tetapi mereka bisa hidup berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa menggubris Yesus. Banyak yang membaca Alkitab sebagai buku bacaan tanpa menyadari bahwa mereka butuh Yesus. Pertanyaan ini sangat relevan dan perlu dijawab. Apakah kita masih butuh Yesus? Terutama bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ada beberapa alasan kita masih butuh Yesus hari ini. Hidup di dalam dunia ini tidak gampang. Orang yang sudah hidup cukup lama tahu ini. Hidup di dunia tidak gampang. Ada yang hidupnya gampang, kamu belum hidup cukup lama. Kalau sudah hidup cukup lama, kamu tahu hidup di dalam dunia ini tidak gampang. Manusia selalu mencari jalan. Manusia terus berhadapan dengan masalah di dalam dunia ini. Mereka mencari jalan bagi hidupnya. Jalan membuka manusia untuk berkomunikasi dan tersebar di dunia ini. Sejarah menyatakan bahwa dari awal mulanya manusia purba menggunakan jalan yang dibuat oleh binatang. Jalan ini berliku-liku dan sulit untuk dilewati. Semakin manusia berkembang, lebih banyak jalan yang dibuat. Saya teringat sejarah yang kita pernah belajar di sekolah, dibangun pada abad yang kedua sebelum Kristus lahir, 6.400 km. Jalanan ini namanya Jalan Sutra. Menghubungkan ekonomi, politik, kebudayaan Asia dan Eropa. Jalan-jalan yang dibangun oleh kerajaan Romawi, jumlahnya 400.000 kilometer, menghubungkan Asia, Afrika, Eropa, dan Inggris. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau ini memiliki jalur maritim yang sangat signifikan. Presiden Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, terowongan, jalan tol yang memajukan bangsa ini. Prestasi kerja Presiden Jokowi harus diakui. Dengan adanya jalan, manusia lebih maju dan berkembang. Di negara yang jalannya sedikit, bangsanya pun ketinggalan dan tidak maju. Tetapi dengan banyaknya jalan, tetap tidak bisa memberikan jawaban bagi masalah yang dihadapi manusia. Jalan, ada yang jalan itu jauh, jalan yang rusak, jalan longsor. Kalau sudah pernah jalan-jalan, Anda akan mengetahui ini, orang Indonesia suka jalan-jalan, betul nggak ya? Diterjemahkan dalam bahasa Inggris walking. Ya, suka jalan-jalan. Ada jalan yang berbahaya. Ada jalan yang sepi. Berbagai macam jalan yang ada. Baliho di kota Purwokerto ini menyodorkan berbagai macam jalan bagi manusia yang tidak punya jalan. Saya membaca dari salah satu papan yang terpancang di sekolah ini. Tanpa DP. Artinya apa? Walaupun nggak punya duit, tetap nggak apa-apa. Tanpa DP. Sudah pernah mencoba itu?
Mungkin saudara tidak mengerti pertanyaanku. Saya akan ulangi dalam bahasa Indonesia. Tanpa DP, artinya tanpa down payment. Itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Tanpa uang muka. Kalau sampai uang muka pun tidak punya, artinya Anda ini tidak punya jalan. Kredit ringan. Tertulis di situ, kredit. Tidak ada satupun kredit yang ringan. Kredit itu berat. Tapi ada yang menyodorkan jalan seperti ini, kredit ringan. Beli 2 dapat 1. Kemarin saya diajak makan tengkleng. Tengkleng desa. Kalau beli 2, dapat 1 gratis. Apa? Minuman yang tidak boleh Anda pilih. Mereka yang memberikan tanpa Anda memilihnya. Itu yang gratis. Kalau yang memilih harus bayar. Makanya beli 2 dapat 1. Gratis ini, gratis itu. Orang line up, antri untuk mendapatkan sesuatu yang gratis dari toko. Ternyata cuma plastik dicap dengan tulisan toko itu untuk gantungan kunci. Sampai ada banyak orang yang antri untuk gantungan kunci plastik dengan nama toko itu. Secara rohani, manusia juga seringkali menghadapi hidup yang seperti ini. DP tidak punya. Maunya 2 dapat 1. Kredit ringan. Gratis. Tidak sedikit yang saat ini di antara kita ini yang hidupnya sulit. Hidup kok bisa jadi ruwet begini? Itu pertanyaannya. Kemajuan seharusnya membuat hidup lebih gampang. Tapi justru tambah bikin sulit. Coba Anda pergi ke toko mau beli shampoo. Kalau zaman dulu shampoo itu cuma 1 pilihannya. Zaman dulu sabun cuma 1 pilihannya. Sekarang Anda pergi ke toko mau beli sabun. Lihat-lihat lama sekali. Pilihnya lama. Ada yang bau mawar, ada yang bau ketunggeng, macam-macam bau. Ini kemarin saya cukur rambut kemarin. Soalnya saya tahu saya mau datang ke Purwokerto harus cukur rambut. Kalau enggak dikira tidak rohani. Lalu rambut saya dicuci kok baunya seperti melon. Saya tanya sama orang ini aku rambutku dicuci ke bau melon. Enggak dirubung semut nanti. Ya bau melon ini. Macam-macam pilihan bikin sulit kehidupan. Zaman dulu kalau saya waktu datang ke Kanada, saya dibawa ke satu toko beli jeans. Kamu ini kerja di ladang, membantu seorang petani, kamu beli jeans ya. Jeans itu tidak ada pilihannya. Ya jeans itu kaku dan sulit dipakai, harus dipakai terus sampai cocok dengan tubuhmu. Sekarang, waktu mau beli jeans, apa itu jeans yang mana itu ya? Stretch, slim fit, regular fit. Yang mana yang jeans ini? Macam-macam. Berdiri di depan situ sulit lihatnya yang mana yang aku beli ini ya. Dicoba 1, wah kalau sudah dipasang nggak bisa dikeluarkan lagi. Ada jeans seperti itu. Bahkan saya melihat kemarin ada yang pakai jeans yang compang-camping. Saya tanya ini dapat dari toko yang jualan bekas itu ya. Oh enggak, ini asli. Asli apa? Asli compang-camping. Memang dia ingin menampilkan dirinya compang-camping. Kamu tinggal cari omplongnya, berdiri di pinggir jalan situ, ya,
mungkin bisa mendapat penghidupan sehari-hari. Manusia secara rohani juga menghadapi kehidupan yang seperti ini. Ruwet merupakan kondisi di mana sesuatu menjadi tidak beraturan, rumit, sehingga cukup sulit serta butuh waktu cukup lama untuk membenahinya. Hidup berkeluarga bisa jadi ruwet. Keluarga yang diciptakan Tuhan sebagai tempat di mana kita mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan penghiburan dan damai, seringkali diubah oleh iblis sebagai tempat di mana orang dianiaya, diancam, menjadi takut, menjadi tempat berantem. Jangan dikira sudah jadi Kristen, Anda memiliki imunisasi dari masalah seperti ini. Masalah ini terjadi di dalam kehidupanmu. Salah satu hal yang kerap dirasa ruwet ialah pikiran seseorang. Sudah berusaha dengan begitu rupa masih tetap tidak mendapatkan jalur atau jalan keluar. Istilah jalan buntu itu bukan sekedar istilah, tapi adalah pengalaman hidup seseorang. Orang yang menghadapi jalan buntu seringkali mengambil tindakan yang tidak masuk akal dan drastis. Apakah Yesus masih relevan dalam abad ke-21 ini? Dalam postmodern era, manusia masih terus mencari jalan. Merasa tidak puas dengan lingkungannya, dia mencari jalan. Merasa terjebak dalam lingkaran setan, mereka cari jalan. Jalan atau solusi dibutuhkan oleh semua orang. Inilah sebabnya Tuhan menawarkan, aku inilah jalan. Aku inilah kebenaran. Aku inilah hidup. Yesus adalah jalan bagi mereka yang menghadapi jalan yang ruwet. Yesus adalah jalan yang teruji. Yesus adalah jalan bagi mereka yang menghadapi jalan buntu. Menerima Yesus sebagai jalan bagi hidupmu, kamu akan menemukan Bapa di surga. Yang kedua, Yesus itu memberikan kepada kita kebenaran. Kebenaran merupakan hal yang relevan dalam hidup bersama. Kebenaran menjadi dasar yang dapat dipercaya dalam berkomunikasi dan hidup berkomunitas. Tanpa kebenaran, kita akan kesulitan untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan memelihara hubungan yang erat. Dalam dunia ini, di mana kita sedang kebanjiran informasi, kebenaran dan pikiran secara kritis dibutuhkan dan menjadi sangat penting. Tanpa kebenaran, hidup bermoral pun hilang. Tanpa kebenaran, keadilan tidak berlaku. Tanpa kebenaran, sesuatu menjadi lemah. Sukses tidak menentu. Kebebasan tidak mungkin. Cinta kasih tidak bisa dipercaya. Banyak orang menggunakan istilah ini, dan kemarin ada mantenan di sini, pernikahan. I love you, I love you, I love you. Bisa dipercaya enggak omongan itu? Kalau tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran, jaminan tidak berlaku.
damai tidak pasti, hidup beribadah menjadi tanpa arah. Bahkan kehidupan di bumi ini tidak bisa dipertahankan. Di zaman edan ini, kita disodori dengan berbagai macam kebenaran. Ada 3 kebenaran yang akan saya bicarakan di sini hari ini. Kebenaran mutlak, kebenaran relatif, dan kebenaran viral. Ada 3. Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang tidak bisa berubah. Kebenaran ini adalah kebenaran yang objektif dan universal, berlaku untuk semua orang. Kebenaran mutlak tidak pernah salah. Kebenaran mutlak datangnya dari Tuhan. Matahari selalu terbit di timur, terbenam di barat. Itu kebenaran yang mutlak. Tidak ada matahari terbit di barat, terbenamnya di selatan, tidak ada. Yang benar tidak pernah salah, yang salah tidak pernah benar. Perempuan itu perempuan, lanang karo wedok iku gak podo. Laki dan perempuan itu tidak sama. Perempuan bisa melahirkan anak, laki tidak bisa. Sebab hanya perempuan yang punya kandungan. Dan hanya 2 jenis, jantan dan betina. Kebenaran relatif adalah kebenaran manusia. Manusia seharusnya rendah hati, melihat keterbatasan dirinya, tapi justru mereka menjadi sombong. Kebenaran relatif tidak bergantung pada fakta yang nyata, tapi bergantung pada feeling dan perasaan. Ngaku benar, rasa benar, menurut pendapatku itu benar, kemungkinan besar benar. Kebenaran yang dibuat-buat, sepertinya benar, kelihatannya benar, saya rasa itu benar. Ada orang yang berkata jalan basah, kalau jalanan itu basah, pasti barusan hujan. Belum tentu. Sebab di kota ini banyak pipa-pipa air yang bocor. Jadi tidak ada hujan, jalannya masih tetap basah. Di negara maju, kebenaran relatif ini dipaksakan kepada orang banyak. Perempuan yang ngaku laki menuntut hak sebagai laki. Laki yang mengaku perempuan berlomba dalam pertandingan sport khusus untuk perempuan. Orang yang punya pemikiran seperti ini biasanya mengalami gangguan jiwa. Cara berpikir dan pernyataan orang sakit jiwa justru dijadikan kebenaran. Makanya jangan kaget kalau ke Kanada, kamu pergi ke toilet laki-laki, ternyata di sana disediakan pembalut. Kebenaran yang dibuat-buat ini lahir dari pikiran yang sakit. Dunia maju menjadi dunia yang terbelakang. Dunia modern menjadi dunia yang kacau balau. Negara yang maju justru menjadi negara yang morat-marit. Kita masih butuh Yesus. Karena Yesus adalah pribadi kebenaran yang sesungguhnya. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Ini ada yang satunya lagi, namanya kebenaran viral. Adalah kebenaran semu yang dipromosikan di mana-mana, walaupun bohong. Kebenaran semu yang menjadi viral akibat like dan dislike. Artinya, kalian semua ini yang mengikuti sosmed, tahu hal ini. Ada seorang yang ngaku dikeroyok di bandara Bandung, Roma, ketakutan. Fotonya ada. Penjut mana-mana. Benar tidak? Tidak. Ternyata orang ini barusan sedot minyak.
Ada lagi. Mungkin Anda tidak kenal orang ini sudah lama, ya. Tapi ada namanya, kalau tidak salah, Ratna. Ya. Lalu ada lagi surat nikah 4 istri. Ada. Yang punya tidak pernah ada satu orang pun yang punya. Oleh karena ini kebenaran bohong. Manusia monyet juga ada. Tapi manusia monyet tidak ada sampai sekarang. Yang ada itu adalah bayi monyet, program TV anak-anak. Itu ada. Ada lagi. Hoax. Hoax itu bahasa Inggrisnya hoax. Indonesia hoax. Telur plastik. Ada. Berita seperti ini, telur plastik. Ternyata yang plastik itu piringnya. Bukan telurnya. Sudah pernah makan telur plastik? Ya, belum sampai di sini. Kurang maju kota ini. Di Asia, yang selalu disalahkan itu Tiongkok. Itu yang bikin telur plastik, katanya. Di Barat, yang disalahkan itu Rusia. Selalu Rusia. Salahnya Rusia. Ini kebenaran yang dibuat-buat. Kebenaran merupakan unsur yang sangat penting bagi komunikasi yang otentik antar pribadi. Kebenaran memungkinkan interaksi tulus satu dengan yang lain. Jika kebenaran ini absen, komunikasi akan macet di tengah jalan. Bisakah kita membayangkan hidup dalam kebudayaan di mana kebenaran tidak dianggap penting? Rumahnya Agus itu dijual loh. Loh, kamu kok tahu? Iya, koyoknya gitu. Kelihatannya sudah gak terawat. Tutup terus. Rupanya dijual. Dengar Agus itu bangkrut. Ini bumbunya. Utangnya akeh. Makanya rumahnya dijual. Ini loh. Hidup tanpa kebenaran itu adalah hidup koyoke. Koyoke ngene kaya ngono. Tanpa kebenaran, bagaimana kita bisa membedakan mana yang akurat dan mana yang bohong? Kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Dialah wujud pribadi kebenaran. Semua yang mencari kebenaran pada akhirnya akan bertemu dengan Yesus. Seorang penulis, Edith Einstein, mengatakan, all who seek the truth seek God, wherever this is clear to them or not. Kamu tahu atau tidak, kamu sadar atau tidak, semua yang mencari kebenaran itu sebenarnya mencari Tuhan. Tidak mungkin orang bisa mengenal kebenaran dan tidak bertemu dengan Yesus. Paulus berkata bahwa semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Yesus. Orang yang sok tahu tapi tolol adalah orang yang hidupnya tidak tertib dan tidak teguh iman. Efesus 4:21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Untuk memahami segala sesuatu, kita memerlukan Yesus. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki semua orang diselamatkan supaya sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Usaha untuk mencari kebenaran selalu berakhir pada Yesus Kristus. Orang yang sudah diselamatkan punya pengetahuan kebenaran ini. Ngaku Kristen, tapi prakteknya salah. Itu disebabkan karena memang mereka belum diselamatkan. Banyak orang yang ngaku Kristen. Mereka akan terkejut oleh karena mereka tidak akan sampai di tujuan akhir.
mereka belum diselamatkan. Hidup yang berarti hanya didapat di dalam Yesus. Bila Anda masih bisa mendengarkan firman hari ini, artinya Anda masih hidup. Jangan dikira apa urusannya hidup dengan Yesus. Hidup yang Anda miliki adalah pemberian dari Tuhan. Masing-masing orang memilih tujuan hidupnya. Ada yang dikasih hidup, tapi disia-siakan. Ada yang menggunakan hidup sebagai kesempatan. Hanya hidup yang diberi oleh Tuhan itu kekal selama-lamanya. Upah dosa itu maut, tapi pemberian atau karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan usahamu, bukan oleh karena kamu baik atau pintar, tapi oleh karena Tuhan memberikan itu sebagai karunia kepadamu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal. Hidup dengan segala kelimpahan. Maling akan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan izinkan maling masuk dalam hidupmu. Jangan izinkan sembarang orang masuk dalam hidupmu. Waspada, jangan sembarangan. Ada maling. Yesus yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Kata berkelimpahan artinya melampaui ukuran, lebih dan berlebihan. Itulah kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Inilah sebabnya tanpa Yesus, hidup itu tidak ada pengharapan. Hidup penuh dengan tanda tanya. Hidup penuh dengan mudah-mudahan. Insya Allah. Semoga begitu. Kemarin saya ke rumah sakit. Saya mau beli obat, dia bilang, semoga cepat sembuh. Saya tanya, ini kalau obat ini bisa sembuh enggak? Ya, semoga cepat sembuh. Lalu yang satunya, ya semoga cepat sembuh. Saudara-saudara, kalau yang moga-moga itu cepat sembuh itu 9.000. Kalau yang asli, yang bukan generik itu 200.000. Kira-kira yang mau dibeli yang mana? Lalu orang dari apotek bilang gini, Pak, yang disarankan oleh dokter itu yang asli, bukan yang generik. Yang mana? Yang 200.000. Loh kok mahal? Bedanya apa? Sama. Bingung enggak ya? Sama tapi enggak sama. Sama tapi bisa lebih murah. Sama tapi bukan asli. Mau hidup, mau beli yang mana? Generik atau yang asli? Hidup tanpa Kristus adalah hidup tanpa pengharapan. Hidup penuh dengan tanda tanya. Hidup di dalam Kristus penuh dengan kepastian. Yes, sampai hari ini kita masih butuh Yesus. Jangan sampai ada satu yang mendengarkan pelajaran firman hari ini akan pulang tanpa menemukan Yesus sebagai jalan bagimu, kebenaran bagimu, dan hidup yang diberikan dengan cuma-cuma akibat dari korban di atas kayu salib bagimu. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami menghormati firman Tuhan yang telah memberikan kepada kami bimbingan sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia yang penuh dengan dusta ini. Teduhkan hati kami, supaya kami memilih jalan yang benar dan bukan jalan yang salah. Memilih kebenaran di dalam pribadi Yesus Kristus dan menerima hidup yang kekal abadi
penuh dengan kebahagiaan dan yang berlimpah-limpah oleh karena Tuhan yang menyediakan bagi kami. Terus berbicara kepada kami. Sesudah firman ini selesai diberitakan, sehingga terus Roh Kudus-Mu akan memimpin kami, menjadi pembimbing kami, sehingga kami bisa mencapai tujuan akhir dan tidak tersesat. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Paul Sutopo untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani hidup ke depan. Dan kepada semua tim GCC Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program GCC Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meiman, sampai jumpa di online experience kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.